nyasar apa gimana? Oh beda. Itu. Kalau yang nyasar itu via Bambangan. Sebelumnya pas hari H itu yang dia nyasar. Oh kan? Bukan. Walaupun apa ya, ini uniknya kan nyasar ya. Siap. Saya lebih unik lagi mas. Gimana jadi di mana mitos-mitos yang beredar itu benar-benar saya alami. Berarti terjadi terjadi itu benar-benar terjadi. Saya pun merinding banget. Serius. Asli merinding ini. Jangan ngajak-ngajak merinding lah. sumpah saya merinding. Benar. Kayak ada yang datang gitu. Hey. Ini 2. Mantap cuy. Bos kita bro lagi belanja anjir. Nanti Sam. Masa bingung gue? Gitaran, ini kita nggak tahu apapun itu kita ambil lagi. Ini kita gitaran. 2 sama gitar. 2 Anjir. Tidak rasa dong. Sama cuy. Bodoh amat ya. Langsung udah SD. Yang masih saya penasaran itu dari misal pendakian malam gitu kan. Pengalaman bang. Aduh ini untuk ngomong-ngomong pengalaman kayak malam tadi itu kan ya. Kita berangkat jam 6 sampai ke sini jam 7 hitungannya kan malam itu kan. Udah masuk malam itu. Apalagi kalau berarti pernah ke Gunung Slamet ya bang? Udah berapa kali ke Slamet bang? Untuk ke Slamet belakangan ini tuh baru 1 kali. 1 kali. Karena sempat kayak berhenti sebentar karena waktu itu kan masih semi sekolah sih gitu kan. Siap. Saya juga masih sekolah. Untuk sekarang kan saya udah kerja lah alhamdulillah seperti itu. Saya masih ingat untuk kemarin ya Mas Z juga saya ajak waktu kemarin itu ada sekitar 13 mas. Dari Bumayo itu 13 tapi ketika di base camp itu ternyata ada 2 pendaki yang hanya berdua, akhirnya digabungin. Jadi saya bawa rombongan 15. Via mana berarti bang itu? Mendaki Slametnya? Oh iya, saya lupa ya. Lewat jalur mana? Untuk kemarin saya ambil karena itu terdekat dari tempat saya. Saya juga ya masih daerah Bumayon lah gitu. Itu lewatnya Kaliwadas. Nah, kalau bisa dibilang via Kaliwadas. Base camp Kaliwadas gitu kan. Walaupun saya tahu ada base camp Permadi itu kan arah Guci gitu kan. Tapi Guci. yang saya penasaran itu yang via apa namanya? Bambangan kalau nggak salah ya. Via Bambangan. Bisa dibilang jalur yang posnya terbanyak. Iya. Nah, untuk jalur pendakian Slamet itu paling banyak mas. Tapi katanya mungkin terendah mungkin ya, maksudnya terlandai bukan terendah mas. Karena jalurnya di mana itu? Apakah saran Anda mending via mana bang? Untuk pemula gitu kan? Gimana bang? Bang Isam yang berarti kan jangan terlalu serem ya bang ya? Ya tergantung. Ini kita ingin ngobrol yang bau-bau mistisnya gitu kan. Masalahnya satu, saya itu kecingan gitu kan. Kalau mungkin di bahasa Indonesia apa? Penakut ya penakut. Saya itu benar-benar penakut. Tapi kalau dalam keadaan sendirian gitu. Nah terus gimana tuh bang? Yang jalur yang mungkin yang pernah dialami di jalur pendakian. Mungkin pas ke Slamet kemarin gimana pengalamannya? Sedikit ya. Iya siap. Nanti juga Bang Zi ada beberapa karena Bang Zi juga ikut sih. Berarti berdua terus nih naiknya? Alhamdulillah. Wih, ini partner yang cocok kayak kita nanti. Naiknya pun budak ya. Pengennya sih budak itu semuanya suka ikut itu kan. Siap. Ya makanya nanti budak ya. Budak ya. Budak. Budak. Anda itu lupa bang. Siap. Biasa udah malam ini. Oh iya malam. Udah mulai ngantuk ingin rebahan gitu kan. Budak itu nanti punya tetangga nih, channelnya. Insya channel boleh. Saya sama Mas Z ya. 2A. Bung Z ya. Gitu.
yang dimana channelnya itu sedikit berbau mistis lah. Mistis. Yang tak jauh dengan pendaki. Oke, siap. Mungkin karena mungkin akan membangun channel mistis itu kan. Asik. Kita mungkin bahasnya mistis ini ya. Iya. Untuk mungkin ini penutup ya, guys. Nah, itu gimana, Bang? Mengenai hal mistis yang biasa mungkin kemungkinan terjadi di gunung. Dan mungkin ini Anda harus berkata jujur gitu kan. Jangan nakut-nakuti saya. Mungkin saya akan tidak suka naik gunung nantinya kalau ditakut-takuti. Ya, jangan Siap, kayak gitu, siap. jangan gitu. Santai. Tergantung kepercayaan juga sih. Gitu. Kalau selama Anda percaya, ngapain tidak? Asik. Selama Anda percaya, mungkin ya itu hal itu akan terjadi. Misalkan Anda ya seharusnya emang kita harus mempercayai hal yang gaib ya. Itu emang ada yang gaib dan yang tidak gaib itu ada. Itu harus wajib kita percaya sebagai apa umat Islam ya. Iya, umat beragama. Umat lebih beragama. tepatnya. Ya gimana Bang? Lanjut Bang. Oke ya, itu. Tadi bambangan sudah saya. Siap. Yang penting untuk Ya. jalur terpanjang di mana posnya hampir ada 9 ya. 9 pos. Sembilan. Saya nggak lewati pos. Mohon maaf. Itu pengalamannya masih ya, mungkin bisa dilihat dari di channelnya. Enggak lewati pos maksudnya gimana tuh Bang? Alias nyasar. Oh nyasar. Kemarin Bang Zi sebelum dengan saya tuh sempat mencoba naik gunung Mas. Siap. Sama ya bisa dibilang senior saya juga. Dan di mana di situ Itu berarti seniornya masuknya faktor kelalaian apa ada hal lain gitu kan? ada. Jadi halnya itu di mana ada satu orang yang merasa dia memang sudah pernah, tapi sudah lama nggak ke situ lagi. Baik, Dan mungkin dianya mengiyakan untuk yuk sama saya saja, saya antar. merasa jago Tuh, berarti. bisa dibilang seperti itu. Dan ternyata sampai 3 hari itu nggak nyampe puncak, Nyampe pos. dan itu pun nggak gagal muncak. Merinding cok. 3 hari nggak nyampe puncak. 3 hari. Dengan yang pas saya itu cuma 6 jam nyampe pos 5. Seperti itu. Memang untuk walaupun beda di jalurnya saja, tapi kan Berarti 3 hari Mas itu kan via udah- mana itu? Via mana? untuk yang Bambangan. ini nyasar 3 hari itu di Via Bambangan. Bambangan. Oh, karena ada beberapa titik di Via aduh gitu ya. Aduh. Mulai merinding ini Merinding. saya. Asli merinding cok. Aja. Go to Gunung Slamet. Bismillah ya. Summit. Harus summit apa enggak summit? Ya harus. Karena Tapi itu kan- tujuan utama memang summit. Siap, siap. Nah, kita bilangnya summit attack. Wih, Seperti itu. mantap. Jadi mantap. Tinggal luar. jam 3 pagi kita bangun, terus kita trek lereng gunung. Berarti Seperti diaminkan lah semoga. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Nah, Dan semoga yang kayak kemarin-kemarin nggak terjadi lagi gitu. yang nyasar. Yang nyasar. Ya, Karena intinya hati-hati. eh, Jangan terkecoh sama tergantung orang. dan ada banyak yang bilang, teman-teman saya juga sesama pendaki itu tergantung niat Mas. Gunung aslinya welcome, gunung itu ya selamat datang ke semuanya, cuma kan dengan Terbuka. cara yang berbeda gitu kan. Tapi kalau memang niatnya nggak baik itu biasanya ya dapat teguran lah. Oh, berarti Jangan- kita harus menjadi apa namanya? Pendaki yang beratitude berarti. Iya betul, walaupun Sopan santun tetap ya? kelihatannya cuma pohon batu jalan biasa gitu kan. Siap. Tapi kan kembali lagi kita kan harus yakin bahwa mereka itu ada. Mempercayai hal-hal yang intinya itu ucapan permisi berarti kan. Punten. Punten. Oh. Punten. Punten. Ya untuk nanti bisa pas di pengalamannya Mas Zi ya. Yang pernah nyasar. Bang Zi Bang Zi kan saya nggak ikut sih. Siap. Nanti bisa Bang Zi sendiri yang menjelaskan. Ini yang saya ya dirincikan. Saya 2019 kemarin alhamdulillah di apa ya? Sebenarnya ada waktu lah kesempatan untuk muncak ke Gunung Siap, siap. Slamet. Waktu itu benar-benar bisa dibilang nekat Mas. Ya Bang Has ya. Nah, saya nekat di mana dari Bumiayu kita kumpul di Bumiayu 13 orang itu jam 12 siang. Itu saya karena saya kerja kebetulan pulangnya Gasik gitu kan. Setelah itu pakailah kendaraan motor dari Bumiayu ke base camp Kaliwadas itu jam 3 sore. Jam 3 Asar. sore. Jangan mendekati asar lah ya. Sampai kita ya bayar simaksi ya. Kalau tidak salah kemarin untuk per orangnya 10.000. Untuk naik. Mungkin sekarang bisa jadi berbeda ya Bang. Ya bisa jadi gitu kan. Apalagi ditambah protokol sekarang. Siap. Tiap posko mungkin berbeda mungkin. Di tiap base camp Enggak posko. Jadi misalkan mau naik Gunung Slamet
Via Bambangan, via Kaliwadas dan via lainnya mungkin berbeda apa sama, Bang? Base camp. Ya, Sama maksudnya kayak masih. protokol terus dan lain-lainnya sama mungkin. Apa berbeda? Kalau itu kan saya seringnya lewat Kaliwadas sih mas. Jadi Bang Has kalau ingin tahu ya coba sendiri. Makanya itu Bismillah. Iya, siap. Jangan hanya di keinginan tapi lakukan. Iya, Gitu. mungkin. Masalah fisik belakangan. Kita Coba sedang dulu. latihan ini aslinya. Asli kan? Karena diajak. Nah, jadi gini Mas, pengalaman saya di kemarin. Jadi yang jelas saya Baru aja pengalaman udah merinding, Cok. anjir, baru pengalaman Bang. Oh, Belum mulai. Belum ada yang nongol siap, gitu siap, kan. siap. Jadi tadi asar ya. Itu asar kita di base camp, saya belajar simaksi dan mendata anak ada berapa. Terus biasanya salah satu yang dijadikan ketua itu nanti identitasnya dititipkan di situ supaya nanti ketika ada apa pihak pengelola itu bisa langsung koordinasi dengan yang bertanggung jawab. Yang bertanggung jawab pada Ah. tim berarti ya. Kebetulan waktu itu di tim ekspedisi pendakian itu saya sendiri ketuanya. Waktu itu saya bawa seniornya itu ada 4. Ada Mas Herul, Mas Agus, yang dari Bumi Jawa 1, Mas Chandra ya. Dengan saya sendiri ya. Walaupun saya juga masih agak pemula lah Iya, gitu, siap. masih senioran mereka. Oke, akhirnya kita mulai pendakian setelah asar di pos 2 ya. Iya, asar di pos 2. tuh mau berangkat. Pokoknya asar itu kita jalan dari base camp itu nyampe pos 1 kalau ndak salah itu sekitar jam 4 lebih, Berarti berapa 4 jam sore. Ya, waktu yang enggak. tempuhnya? Kalau ndak salah sekitar 30-40 menitan lah itu. Setengah jam berarti. Sampai setengah jam lebih Itu lah. berarti pas hari itu yang Mas Kang Ji Ji. itu apa namanya? Nyasar apa gimana? Oh, beda. Beda itu. Kalau yang nyasar itu via Sebelumnya. Bambangan. Dikiranya- Sebelumnya itu. Dikiranya pas hari H itu yang dia nyasar. Oh, kan? bukan. Walaupun apa ya, ini uniknya kan nyasar ya. Siap. Saya lebih unik lagi mas. Gimana Jadi tuh? di mana mitos-mitos yang beredar itu benar-benar saya alami. Berarti terjadi yang Terjadi itu benar-benar terjadi. Saya pun, aduh merinding banget, serius. Asli merinding ini. jangan ngajak-ngajak merinding lah. sumpah saya merinding. Ya, Benar. lanjut. Kayak ada yang datang gitu. Siap, siap. Karena ya gitulah. Kita lanjut ya. Sekitar setengah jam lebih nyampe pos 1. Waktu itu kebetulan jalur yang saya lewati itu jalur baru. Ternyata via Kaliwadas itu ada jalur lama. Ada jalur lama, ada jalur baru. Nah, saya ambil yang baru. Karena menurut saya lebih dekat lah, karena kita juga mengejar waktu di mana ya malam ini kita harus nyampe pos 5 Harus sampai. Ditambah. gitu. Ditambah summit. Apa gimana tuh? Ada yang Ya pokoknya seperti itulah ya. Jadi dari itu nggak ada apa-apa mas, cuman ada pas nah setelah istirahat berapa menit di pos 1 itu gimana ya, saya waktu itu nggak berani cerita karena di yang namanya para pendaki itu dilarang menceritakan hal yang kita lihat sebelum turun ke base. turun seperti itu. Tapi selama perjalanan walaupun lihat apapun jangan cerita karena memang dimaksudkan supaya nggak panik, Oh, berarti supaya teman-teman yang lain nggak panik gitu. berarti Jadi- menjaga apa namanya? Menjaga supaya Kondisi tetap kondisi tetap tetap ya biasalah gitu. Walaupun memang benar-benar contoh Bang Has nanti naik, lihat ada perempuan amit, gitu. guys, amit-amit. Ini kan siapa tahu ya, tapi ya Siap, nauzubillah siap, ya, siap. nauzubillah. Mau Tapi rezeki. waktu itu jadi Bang Has itu jangan itu apa? Jangan. Tetap diam, jalan aja gitu. Berani gitu. Nah, Nilai hitam. turun baru cerita gitu. Tapi setelah di base camp. Nah, Setelah di base camp. ya kalau bisa lebih lah ya. Oh, di base camp masih pada anget gitu kan. Masih dekat gitu. Oh, bisi bae milu gitu kan. Nauzubillah. Ini karena sedikit menyentuh mistis berarti ya. Nah, Jadi nggak terlalu masuk mistis banget karena saya penakut. ini yang Takutnya di pos 1 sebelum pos 2 itu saya kejadian di mana kita berpapasan dengan orang, benar-benar itu orang, ibu-ibu, saya sebut saya kayak petani situ lah ya, karena pakaiannya memang kayak petani. berarti. petani gitu kan. Tapi petaninya, Cuman mohon maaf ya, maksudnya petani zaman dulu apa ya sekarang masih pakai itu apa namanya? yang enggak itu petaninya pakai ya Berarti seragam- normal saja normal. berarti ya. Normal bisa dibilang normal waktu Pakaiannya maksudnya pakaian pakaiannya normal. masih normal, terus pakai tudungnya yang biasa itu yang besar itu Siap, yang keliling topi. ya kan.
itu yang saya herankan ketika kami ya rombongan ini berpapasan, itu yang lain seperti tidak melihat. Jadi cuma itu penghitung aja. kayak saya saja gitu yang lihat. Jadi saya sampai ngomong itu ada orang tua, harusnya tapi- permisi gitu kan. Tapi yang lainnya diam terus jalan terus. Itu Jadi, dalam kata lain Anda memberitahu temannya itu kan. Yang lain tidak melihatnya tapi kan ya kan waktu itu gini lah. Dikira. Jadi Oh, siap, waktu itu saya masih positif. Itu Dikiranya orang orang, tua, orang. dia jalan gitu kan. Cuman ya setidaknya permisi lah gitu. Tapi Punten gitu kan. yang saya bingung, teman-teman tetap jalan. Ya saya diam aja. Nggak mungkin langsung saya, ih kamu lihat itu nggak, saya diam aja gitu kan. Nah, kita jalan biasa santai. Setelah kejadian itu saya hampir kepikiran terus Kepikiran yang tadi terjadi. yang tadi kok anak-anak mereka itu nggak lihat gitu kan. Maksudnya mungkin lihat tapi kan nggak bludus aja kan, permisi atau gimana. Nah Punten punten lah lah gitu ya. gitu. Nah akhirnya nyampe lah pos 2 itu hampir sama, setengah jam lebih lah gitu nyampe pos 2. Nah disitulah kita sempatkan untuk sholat asar waktu itu. Sholat asar di pos 2. Nah di pos 2 kita sholat asar bagi yang sholat gitu. Tayamum. Nah walaupun di situ saya kaget. Kagetnya ada satu perempuan yang nggak sholat. Saya jadi ingat apa ya omongan teman-teman gitu kan, teman-teman sesama pendaki, di mana kalau sedang berhalangan diusahakan jangan daki malam gitu. Oh, berarti misal ada yang sedang halangan gitu kan. Head Nah. lah gitu. Berarti bukannya tidak boleh, harus siang berarti. Diusahakan sih siang boleh sih boleh, cuman kan kayak pengalaman yang sudah itu ya selalu ada gangguan lah gitu. Tapi kan di situ kita positif aja. Saya pun ya mengiyakan saja, yuk kita jalan. Nah waktu itu tetap jalan dari pos 2 itu nggak ada apa-apa. Nah rutenya itu kayak debu mas, jadi debu yang dalam gitu ya, sampai tebel gitu. Terus akar-akar pohon, sampai ada beberapa pohon tumbang dan lain sebagainya, dan kanan kiri itu benar-benar semak belukar. Jadi entah itu ada hewan buas ataupun apa itu walau alam ya, tapi tetap kita harus waspada di situ. Beberapa kali berhenti kita jalan. Waktu itu kita bagi tugas. Waktu itu Mas Agus senior, salah satu seniornya itu di depan sebagai leader untuk mengarahkan. Nah kebetulan saya sama Kak Erul itu senior lagi di belakang. Waktu itu namanya sweeper. Tugasnya sweeper itu ngecek pokoknya stay di belakang. Berarti Yang bisa dikatakan menjaga yang pokoknya jangan sampai ada yang ketinggalan. memantau Gitu. yang Mantau terus. yang mana yang ngedown gitu kan, fisiknya turun itu berarti. juga Siap. termasuk. Sampai ya. Nah di pos 3 tidak ada apa-apa. Waktu itu ternyata pas nyampe pos 3 Maghrib. itu masuk maghrib. Berarti kejadian Oh. di pos 3. Itu mulai yang lebih ekstrimnya di pos 3. Itu saya pun kaget Itu yang luar tadi biasa. apa namanya? Ibu-ibu. Itu mah udah nggak kelihatan lagi. kelihatan. Itu di akhir cerita nanti. Oh, siap. Nongol lagi ternyata, dan yang melihat itu bukan saya. Ternyata Gantian berarti. salah satu anggota perempuan. Itu lucu lah pokoknya. Saya lanjut dulu ya. Siap. Jadi pos 3 kita jalan. Menuju pos 4. Nah di situ kita sudah, karena sudah maghrib, otomatis alat penerangan bro. Senter lah. Senter sudah mulai dikeluarkan. Terus bagi tugas yang pakai senter itu ada beberapa titik di depan, di tengah, sama di belakang. Nah seperti biasa, sesuai perjanjian, saya sama Kak Erul sweeper di belakang lah ya. Ya udah nggak apa-apa lah. Dia bawa carrier yang luar biasa beratnya ya. Nah dan ternyata di pos 3 ke arah pos 4 itu turun. Jadi ketika bukit terus turun. Nah turunnya itu kanan kiri semak yang nutupi jalan. Jadi kayak terowongan. Wih, ngeri sekali. Nah itu yang saya takutkan. Itu jalur apa tadi? Hah? Jalur mana? Kaliwadas. 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 Di pos 3 yang jalur baru, pos 3 ke pos 4. Itu kayak terowongan Bang Has. Jadi yang saya takutkan bukan ada hantu atau apa ya, tapi ular gitu kan. Siap, Yang saya siap. takutkan tiba-tiba ada ular jatuh gitu kan. Aduh, kena kita kan. Seperti itu. Tapi ya alhamdulillah untuk itu nggak ada. Cuman nggak tahu ya di situ saya parno atau gimana, karena kejadian tadi itu tiba-tiba sekilas saya melihat kanan kiri itu ada yang mengawasi. Jadi dari balik semak-semak itu kayak semacam ada mata lah gitu, yang mengawasi kami, rombongan kami gitu kan.
terutama Makin satu merinding, orang woy. Makin merinding kayaknya. satu orang Kayaknya lebih baik ini harusnya ceritanya lebih disingkat karena mungkin dia nanti kehabisan materi pas bikin konten gitu. Padahal mengeles ini buat saya tidak takut. nggak gitu Pak, simpelnya Mas, dari pos 3 ke pos 4 itu hanya gangguan-gangguan seperti itu lah. Itu mungkin parnonya saya saja gitu, karena dari awal juga ya mohon maaf, berani-berani saya ada rasa takut.